Kita bahas tentang rumus sum, average, max, min, ya. Nanti ada counta, ada juga countif, ya. Nah, sum itu rumus untuk penjumlahan dan Mbak sudah bisa tuh melakukannya, tapi kita ulang lagi ya. Nah, sum itu rumusnya sama dengan sum. Nah, harus kita ingat kembali, kita sudah belajar tentang yang namanya sel, namanya rentang sel ya. Jadi di sini nanti ada rentang sebenarnya di dalam rumus ini. Tapi saya sederhanakan dulu. Saya tulis dia sebagai sel awal sampai sel akhir ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah rentang sel. Itu. Jadi kalau misalkan di sini ya ada satu kolom ya, misalkan A, dia punya deretan angka dari atas sampai bawah. Maka kita bisa bilang ini adalah rentang angka kolom A ya, atau rentang sel A, misalkan dari A1 isinya 10, 20, 30. Nah, di sini ada yang bukan angka, yaitu tulisan. Benar-benar tulisan. Nah, manakala kita ada perintah misalkan jumlahkan angka di rentang kolom A ya, maka kita bisa gunakan rumus ini dan cukup mudah ya. Jawabannya sama dengan sum sel awal, berarti dari titik di mana si angka ini dimulai, dan sel akhir ya di ujungnya, dimanapun yang kita anggap dia itu terakhir posisinya. Maka kita masukkan A1 sampai ke A5. Nah, meskipun di sini ada teks, bukan berarti ini dijumlahkan atau dihitung sama si rumus, enggak. Dia cuma dianggap sebagai suatu bagian dari rentang sel aja. Jadi manakala nanti kita masukkan rumusnya sama dengan sum, tetap hasilnya adalah 100, bukan 100 plus ini tulisan, bukan. Itu rumus sum, wajib bisa dimanapun yang kita tahu. Mbak nanti kalau ketemu dengan Google Sheet, pernah nyoba Google Sheet, Google Spreadsheet? Pernah. Nah, itu ketemu juga nih dengan rumus-rumus gini, sama aja gitu. Jadi kita bisa menjumlahkan dengan rumus sum atau sum ya. Nah, backgroundnya mantap juga di sini nih. Kalau di Mekata mungkin sepi-sepi aja ya. Berikutnya adalah rumus average. Kalau ada minat jadi orang yang ngitung statistik, kayak sekarang kan BPS bilang pertumbuhan kita 5,61%, wah langsung ribut gitu kan. Kenapa? Karena didorong oleh konsumsi. Nah, itulah panjang ya. Tapi dari mana dia menghitung basis-basis angkanya? Nah, salah satunya adalah dari average atau nilai rata-rata gitu. Nah, rumusnya sendiri cukup mudah ya, sama dengan average, mirip dengan si sum, sel awal hingga sel akhir. Nah, nanti sel awal dan sel akhir ini akan saya tulis hanya rentang aja. Maka di sini kalau ditanya berapa nilai rata-rata, nah, inilah rumus average ya untuk menghitung nilai rata-rata. Di modul ada, tinggal nanti diulang, pasti Mbak juga kemarin udah bisa ya. Kolom A. Average dari sel kolom A ya, kita hitung sama dengan average dari A1 sama ya,
Maka nanti hasilnya adalah 25. 100 dibagi dengan berapa angka yang ada. Ya, angka yang ada kan 4. Ya, total jumlahnya 100. Maka dibagi 4 hasilnya adalah 25. Itu cara hitung nilai rata-rata. Oh ya, ini nilai rata-rata. Nah, berikutnya adalah max. Nah, nilai tertinggi nih. Kita mau tahu gaji tertingginya di departemen itu berapa sih? Maka kita kalau ketemu dengan satu kolom tabel yang berisi angka, pengen tahu yang paling tinggi, maka kita gunakan rumus max ini ya. Rumusnya juga cukup sederhana, sama dengan max. Lalu rentang saya udah ubah nih ya, dari sel awal sel akhir saya tulis rentang aja. Rentang sel ya. Kalau misalkan ditanya berapa sih nilai tertingginya dari kolom A itu ya, maka kita bisa gunakan rumusnya sama dengan max A1 sampai A5. Maka nanti akan muncul paling besar adalah 40. Kebalikan dari max adalah min. Dia menghitung nilai terendah atau terkecil ya. Sama rumusnya masih seperti yang di max, mirip depannya aja, cuman beda, mark depannya beda. Tentang sel. Terus kalau misalkan ditanya, berapa sih angka terkecil di rentang kolom A ya? Kita bisa isikan sama dengan min A1 sampai A5. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 10. Sederhana tapi beneran ini akan banyak kepake di pekerjaan sehari-hari. Sama nanti ada countif nantinya, countif, sumif nanti akan kita bahas. Berikutnya adalah ini rumus yang agak lucu sih menurut saya. Kita diminta untuk menghitung ada berapa sel nih di rentang A1 sampai A5. Maka kita bisa gunakan rumus konta, ya ini untuk hitung sel. Kalau ditanya ada berapa sel sih di rentang kolom A, ya maka kita gunakan rumus konta ini. Sama dengan konta A1 sampai A5. Kira-kira berapa hasilnya, Mbak? 5. Ada 5 sel. Sip. Nah, next adalah count. Count ini hanya hitung sel berisi angka. Kita tahu di situ ada yang tulisan tuh ya, AD4 gitu. Maka si count ini hanya akan menghitung yang ada urusannya dengan angka. Nah, rumus dasarnya sama ya dengan yang sebelumnya, patokannya atau polanya count tentang sel ya. Maka di sini kalau kita ditanya berapa angka yang ada di rentang A, maka kita masukkan count A1 sampai A5, maka yang muncul adalah nilainya 4. So that's it ya, gampang banget. Nah ini rumus-rumus yang muncul di ujian masuk kerja, Excel, atau kalau Mbak nanti ketemu data-data yang banyak. Ada yang mau ditanya tentang rumus dasar ini? Ada? Boleh diulang lagi, dicoba. Nanti
Ini kan ada, maaf nih, ada sum average, ada yang kedua ya, sampai yang paling ujung ya Mbak, udah selesai ya. Nah, yang ujung ini yang challenging ya, karena menggabungkan dengan matematika yang minggu kemarin sama yang ini. Coba dulu kerjain semua Mbak, kalau ada kesulitan, klik aja di sini. Nanti tanya saya, nggak usah telepon damkar. Oke, coba ya Mbak, silakan.